المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muhajirin yang saya muliakan, semoga semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam telah meninggikan pondasi Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innallaha azizun hakim. Rabbana wab'ath fihim, wahai Tuhan kami, utuslah pada mereka rasulan minhum, utusan yang daripada mereka. Di dalam tafsir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rasulan minhum adalah dzurriyyatan min Ismail, anak keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, yaitu sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, seorang rasul yang membacakan akan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, yang rasul adalah mereka mengajarkan hikmah, yang mensucikan mereka, wa yuzakkihim dalam tafsir hadirin, yuzakkihim adalah yang pertama anisyirki, dari perbuatan syirik. Kita tahu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Hadirin, bayangkan saja 360 berhala. Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita menuduh orang ini perbuatan syirik. Tidak hadirin. Dulu mohon maaf orang-orang Jawa kemana-mana bawa keris. Kita tidak boleh dia telah mensekutukan Allah. Dulu orang Betawi kadang kemana-mana bawa golok. Di zaman sekarang hadirin gak usah bawa keris, gak usah bawa golok, bawanya HP. Di zaman sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anisyirki, dari perbuatan syirik, wasu'il khulqi, dan perbuatan akhlak yang tidak baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat alam semesta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29,
ada 5 sifat umat Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang beserta Nabi asyidda'u 'alal kuffar. Pertama adalah keras terhadap orang-orang kafir. Kuffar itu dalam bahasa Arab dari kalimat kafirun. Kafirani kuffarun, orang-orang yang ketika itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kafir itu hadirin juga maknanya adalah tertutup. Abu Jahal tertutup hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal itu hadirin dia punya nama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham yang diberikan nama oleh ayahnya, disebut tenarnya adalah Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal bodoh. Dia bodoh melihat Nabi Muhammad dengan mata di depan mukanya Abu Jahal, tapi tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bapak-bapak, saudara sekalian, tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah sholat dengan Nabi, tidak pernah zikir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keimanan bapak-bapak yang hadir di sini, subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir fil aqidah, di dalam masalah akidah hadirin. Kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka dalam menyebarkan agama mereka adalah terhadap orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Jangan disangka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka di luar Islam tidak menyebarkan agama mereka. Buktinya hadirin ada sekampung yang mereka kesusahan ekonomi, ternyata ada belusukan-belusukan dari mereka. Maka betul kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Maka hampir saja orang-orang yang mereka yang fakir hampir saja mengalami akan kekufuran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berhubungan sosial, dalam berhubungan bertetangga, kalau dia seorang yang tidak muslim, kita harus wajib berbuat baik kepadanya. Tapi kalau masalah akidah hadirin, Quran menjelaskan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang kedua adalah ruhama'u bainakum, menebarkan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi itu hadirin jangankan dengan para sahabat-sahabat yang mulia, dengan orang-orang yang beriman, hatta orang yang mencelakakan Nabi Muhammad disayang, bahkan didoakan hadirin. Ada seorang namanya Faddalah. Faddalah itu hadirin ingin mencelakakan Nabi. Kapan Muhammad dan sahabat-sahabatnya mau beribadah umrah? Ketika Muhammad dan sahabatnya beribadah umrah, ketika dia tawaf, aku akan masuk di barisan sahabat-sahabatnya. Itu hadirin Faddalah. Ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi melaksanakan tawaf, itu Faddalah masuk di barisan Nabi. Dia ambil senjata di dalam jubahnya. Ketika sudah di belakang Nabi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah, bisa memandang orang yang di depan dan bisa memandang orang yang di belakang Nabi. Disyaratkan oleh malaikat, wahai Muhammad, di belakang kau ada seorang yang akan mencelakakan engkau, namanya Faddalah. Nabi balik ke belakang, Nabi pegang dada Faddalah, wahai Faddalah, apa yang akan engkau lakukan kepadaku? Itu hadirin yang dimuliakan
oleh Allah. Ketika tangan Nabi yang mulia diletakkan di dada Fatimah, hadirin, tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan di permukaan bumi ini ketika sudah ditempelkan tangan Nabi yang mulia. Fatimah yang tadinya benci, Fatimah yang tadinya ingin membunuh Nabi, hari itu juga adanya adalah kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah orang-orang yang di permukaan bumi, maka engkau akan disayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi umat Nabi di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, ruk'an sujada, rajin rukuk dan rajin sujud. Dalam artian kita harus mengerjakan sholat, hadirin. Bukan saja kita sebagai orang tua, istri kita, hadirin, anak-anak kita, supaya kita masuk surga bareng-bareng dengan keluarga kita. Jangan sampai ayahnya masuk surga, istrinya masuk surga, anaknya tidak masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ruk'an ruku. Dulu ada malaikat namanya malaikat Hazzul Qabail. Melihat aras yang sangat luar biasa, hadirin, ini malaikat Hazzul Qabail bertanya, "Wahai Tuhan, ya, saya ingin mengelilingi ini tiang aras." Silahkan, kata Allah. Malaikat Hazzul Qabail dari start dia terbang mengelilingi aras, hadirin, sampai 1000 tahun belum sampai tempat startnya. Sampai finish masih jauh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat Hazzul Qabail jatuh tersungkur dalam keadaan ruku, mengucapkan, "Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi." Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan aku memuji kepadanya. Ruku kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah milik rukunya malaikat yang diperintahkan oleh Allah, yang ingin mengukur bagaimana dahsyatnya yang namanya tiang aras. Sujadan, hadirin, orang kita ketika sholat melakukan sujud. Anggota sujud di dalam kitab Safinatun Najah ada 7. Yang pertama kening, yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, yang keempat dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri, yang keenam adalah perut jari-jari kaki kanan, dan yang ketujuh perut jari-jari kaki kiri. Hadirin, 7 itu, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang dokter Amerika Serikat yang menjadi mu'alaf, namanya Dr. Fidelma O'Leary PhD. Beliau menjadi mu'alaf karena risetnya, penelitiannya terhadap orang muslim yang suka bersujud. Kata beliau bahwa di dalam otak manusia, urat syaraf manusia itu ada yang tidak bisa tersentuh oleh aliran darah, kecuali dalam bersujud. Maka ketika seorang muslim dia melaksanakan sujud, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suplai darahnya cukup. Sampai dokter ini masuk Islam menjadi mu'alaf, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka berlama-lamalah ketika bersujud, apalagi sholat subuh. Ketika sholat sendiri boleh saudara melama-lamakan sujud, tapi ketika jadi imam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cukupkan sujudnya. Karena di belakang kau, wahai sang imam, banyak orang-orang yang punya hajat. Yang keempat, hadirin, di dalam Al-Quran, kalau saudara ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari akan keridhaan Allah. Saudara bekerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang pagi, yang Allah ridha. Anak-anak kita kerja, hadirin, yang Allah ridha. Sebab apa yang Allah ridha yang kita dapat,
insya Allah akan menjadi daging-daging kita yang mau tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin, di dalam Al-Quran surah Al-Fat, sifat umat Nabi Muhammad, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Wajah ini hadirin, kalau di dalam fikih ketika saudara melakukan membasuh muka, pipi kanan, pipi kiri, kening sampai dagu, itu yang tersiram oleh air disebut dengan wajah. Sampai tumbuhnya rambut kita hadirin, itu wajah. Maka di dalam Al-Quran, fi wujuhihim, mereka, tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka, fi wujuhihim min atharis sujud, ada bekas-bekas sujud. Di dalam Quran, tafsir Jalalain umpamanya tafsirnya adalah nurun, cahaya, wabayatun, yang cemerlang, yang putih, li'annahum, karena mereka sajadu fit dunya, karena mereka rajin sujud. Jadi cahaya yang cemerlang di akhirat hadirin. Kan kadang ada orang, mas saya kok sujud dari akhir balik. Sekarang umur saya sudah 50 tahun. Saya sholat dari umur 12 tahun mas. Berarti saya sudah sujud itu 38 tahun. Kok kening saya masih gak ada bekasnya? Bukan hadirin, nurun wa bayatun fil akhirah. Jadi cahaya yang cemerlang nanti di akhirat. Wahai umat Nabi Muhammad, mukanya cemerlang, mukanya bercahaya, jamaah masjid Darul Muhajirin. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga dari sifat-sifat umat Nabi di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, moga-moga kita betul-betul diakui oleh Rasulullah. Nanti kita sama-sama naik di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.